Ini adalah satu set handpiece, jadi di dalamnya ada beberapa item seperti ini. Yang pertama ada high speed handpiece beserta penguncinya. Kemudian ada low speed handpiece. Oke, kita mulai satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah high speed handpiece. Seperti ini. Untuk bagian-bagiannya, bagian ini disebut dengan head, yang ada beberapa handpiece penguncinya bersatu di bagian belakang headnya. Kemudian neck atau leher, handle, kemudian bagian yang paling pangkal adalah connection end yang nanti akan disambungkan kepada sumber energinya. Untuk high speed handpiece yang ini penguncinya terpisah. Jadi ini adalah pengunci untuk high speed handpiece. Cara penggunanya seperti apa? Caranya adalah yang pertama kita tarik tuasnya seperti ini. Kemudian kita pasangkan, kita lepaskan. Nanti kita bisa memasangkan bur di area headnya. Oke. Kemudian untuk di bagian connection end-nya, di sini ada 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Seperti yang telah saya jelaskan pada saat kuliah. Jadi untuk tindakan lubrikasi dilakukan pada lubang kedua terbesar. Jadi yang ini ya, ini adalah lubang yang nantinya akan kita berikan lubrikan atau oli khusus handpiece. Oke. Selanjutnya adalah low speed handpiece. Seperti ini ada 2. Yang pertama adalah yang kontra angle. Bagian-bagiannya sama seperti high speed handpiece-nya tadi. Ada bagian headnya, neck, kemudian handle, dan ada connection end-nya. Khusus untuk low speed handpiece, penguncinya adalah bersatu. Jadi ini adalah pengunci untuk low speed handpiece. Caranya digerakkan seperti ini. Sudah terbuka, nanti baru kita pasangkan bur, tekan kembali. Oke. Jadi ini bagian dari sini sampai ke ujung sini bisa diganti dengan yang straight handpiece. Kita tarik aja seperti ini. Jadi awalnya seperti ini, kita tarik aja. Kemudian kita pasangkan yang straight handpiece sampai bunyi klik. Untuk yang straight handpiece ada penguncinya juga. Jadi dibuka dulu penguncinya, kemudian kita masukkan burnya. Setelah itu baru kita tutup lagi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai burnisher. Fungsi burnisher adalah untuk menghaluskan permukaan tumpatan. Yang pertama ada ball burnisher. Untuk bagian-bagiannya ini disebut dengan working end. Kemudian shank, dan bagian yang dipegang disebut dengan handle. Kenapa disebut ball burnisher? Karena bagian working end-nya seperti ball. Selanjutnya, yang kedua adalah ball burnisher. Nama bagiannya sama seperti ball burnisher. Kemudian mengapa disebut dengan ball burnisher? Karena bagian working end-nya seperti huruf T. Selanjutnya, ini adalah instrumen plastis yang berfungsi untuk
membawa tumpatan ke dalam kavitas. Oke, untuk jenis ini disebut dengan double ended karena ada dua working end di sini. Ya, ada dua working end. Untuk bagian-bagiannya, working end di kedua ujungnya, kemudian ada shank, dan yang bagian tengah disebut dengan handle. Jadi ini salah satu working end-nya berbentuk seperti ini, berbeda dengan yang satu. Oke, satunya bentuk working end-nya seperti ini. Jadi dalam pemakaiannya bisa dibolak-balik. Kadang dibutuhkan seperti ini, kemudian suatu saat kita bisa membaliknya dengan menggunakan ujung working end yang satunya. Selanjutnya, ini adalah kondensor. Jadi kondensor itu fungsinya adalah untuk memampatkan bahan tumpatan di dalam kavitas. Seperti yang telah saya jelaskan pada saat kuliah kemarin, bahwa ada dua jenis kondensor. Yang pertama, ini adalah kondensor untuk tumpatan amalgam. Oke, yang membedakan adalah bagian working end-nya. Coba kita bandingkan dengan kondensor yang digunakan untuk tumpatan resin komposit ataupun untuk semen ionomer kaca. Di bagian working end, untuk yang amalgam, permukaannya adalah kasar. Sedangkan untuk kondensor yang digunakan untuk tumpatan resin komposit dan semen ionomer kaca, permukaannya halus. Untuk bagian-bagiannya, bagian dua ujung ini disebut dengan working end, kemudian shank, dan bagian yang dipegang adalah handle. Oke, jadi dalam penggunaannya terkadang bisa menggunakan working end yang ini, suatu saat bisa kita balik juga menggunakan working end yang satunya. Penggunaannya adalah dengan cara menekan-nekan seperti ini, supaya tumpatan dia bisa mampat di dalam kavitas. Selanjutnya, ini ada articulating paper yang fungsinya untuk mengecek gigitan tumpatan, apakah dia sudah pas dengan anatomi gigi dengan gigitannya atau belum. Jadi di dalam articulating paper itu nanti ada beberapa lembar. Jadi dalam satu lembar articulating paper itu ada dua warna, warna biru dan warna merah. Bisa kita gunakan seperlunya, selebar atau seluas gigi yang ditumpat. Misalnya kita akan menggunakan untuk mengecek satu gigi atau dua gigi, kita bisa merobeknya, kemudian bisa dipegang menggunakan articulating paper holder. Jadi ini adalah articulating paper holder. Cara penggunaannya adalah kita dengan menekan bagian handle-nya supaya peak-nya atau paruhnya dia terbuka, kemudian kita jepitkan di bagian articulating paper. Selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam rongga mulut kliennya. Kita instruksikan klien untuk mengunyah atau menirukan gerakan mengunyah, menggigit, supaya kita bisa tahu apakah tumpatannya ada yang tidak sesuai dengan anatomi gigi atau tidak. Nanti kalau ada
penempatan yang tidak sesuai pasti ada bekas warna biru untuk yang atas atau merah. Selanjutnya di sini ada wedges, khususnya ini adalah wooden wedges yang terbuat dari kayu. Oke, jadi dia satuan seperti ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa penampang dari wedges ini adalah segitiga. Fungsi dari wedges ini adalah untuk menstabilkan penggunaan matrix band pada saat penumpatan gigi. Selanjutnya ini adalah agat spatula dan paper pad yang digunakan untuk memanipulasi semen ionomer kaca. Oke. Jadi untuk bagian-bagiannya, bagian working end, shank, kemudian handle-nya. Cara penggunaannya seperti apa? Jadi untuk paper pad ini biasanya sudah satu kesatuan dengan produk dari semen ionomer kaca. Contohnya adalah seperti ini, yang di dalamnya terdapat powder, liquid, dan ada sendok untuk menakar berapa scoop yang akan kita. Kemudian dalam penggunaannya paper pad ini tidak dilepas satu persatu. Akan tetapi setelah kita menuangkan powder dan liquid ke dalam atau di atas paper pad, kita pegang, baru kita aduk. Jadi mengapa tidak dilepas per lembar? Karena supaya tetap stabil kalau dipegang. Kalau kita lepas satu per lembar seperti ini, akan mempersulit kita dalam pengadukan. Dia biasanya akan goyah, tidak stabil. Selanjutnya ini adalah instrumen yang digunakan untuk restorasi gigi yang melibatkan bagian mesial ataupun distal. Jadi fungsinya untuk mengganti dinding dari permukaan giginya, jadi untuk membatasi dindingnya supaya tempatannya itu membentuk dinding permukaan gigi sesuai dengan anatomi giginya. Oke, yang ini namanya adalah matrix band. Bentuknya seperti ini, seperti huruf V. Kemudian ini adalah Tuvel-Meyer matrix retainer. Jadi dalam penggunaannya matrix band nanti akan dipasangkan pada Tuvel-Meyer. Untuk nama bagiannya, bagian putaran yang luar ini disebut dengan outer knob, KNOP. Kemudian bagian putaran yang dalam disebut dengan inner knob. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di sini bagian ujungnya, N-nya ini membentuk seperti huruf U. Jadi nanti posisinya adalah sesuai dengan oklusal giginya. Jadi kalau posisi Tuvel-Meyernya seperti ini, berarti giginya bagian oklusal adalah di sini ya, sesuai seperti itu. Oke, kemudian untuk bagian outer knob-nya, kalau kita putarkan ke kanan, dia akan mendorong bagian sini, jadi dia akan mengencangkan. Kalau yang inner knob-nya, nanti dia akan mengatur besar kecilnya, luas ataupun lebar yang dibentuk oleh matrix band. Oke, sekarang kita praktekkan. Jadi untuk matrix band-nya, kita lipat dulu
seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan, oke, bagian bawah ini dia lebih kecil daripada bagian atas. Jadi nantinya untuk bagian yang sini akan menempati bagian vertikal dari gigi. Kemudian bagian yang atas akan berada di bagian korona dari giginya atau yang bagian oklusalnya. Jadi kita kendorkan dulu. Kemudian lipatan tadi kita masukkan ke dalam celah sini. Nantinya akan seperti ini. Oke. Coba kita putarkan bagian outer knob-nya. Dia akan mengencangkan. Kalau untuk bagian yang inner knob-nya, kita atur dulu seberapa besar ukuran gigi yang akan kita berikan atau kita pasangkan matrix band-nya. Jadi ini selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam bur. Yang perlu diketahui pertama adalah kita perlu tahu bur yang digunakan untuk high speed handpiece ataupun yang untuk low speed handpiece. Kalau kita perhatikan pada dua macam bur ini ada perbedaan di bagian pangkalnya. Jadi untuk yang pertama dia tidak bertagi. Bur ini nantinya akan dipasangkan pada high speed handpiece. Kemudian untuk bur yang kedua dia memiliki taki seperti ini. Dia nanti dipasangkan pada low speed handpiece. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk dari bur. Untuk bagian-bagian bur, yang pertama adalah head, kemudian neck, dan bagian shank yang nanti akan dimasukkan ke dalam handpiece-nya. Ini adalah contoh dari round bur. Dia bentuknya round seperti bola, bulat ya. Round bur ini digunakan pada saat pertama kali untuk membuka kavitas. Jadi dia di bagian headnya dia terdapat diamond atau berliannya, dia kasar seperti itu. Ada lagi jenis round bur yang dia disebut dengan steel bur atau bisa juga disebut dengan metal bur. Perbedaannya adalah di bagian headnya. Bagian headnya dia seperti ada kayak sendok-sendok gitu. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengangkat jaringan kariesnya. Kalau yang ini tidak ada taki, berarti dia dipasangkan pada high speed handpiece. Selanjutnya ini adalah bur yang headnya berbentuk flame. Jadi flame bur, flame atau seperti nyala api. Kemudian dia dipasangkan pada high speed handpiece karena tidak memilih. Selanjutnya ini adalah contoh dari bur network seperti ini. Jadi dia bentukannya seperti kerucut. Semakin ke ujung dia akan semakin mengecil. Jadi ujungnya itu tajam. Ini yang tapered ya. Kemudian
Kemudian berdasarkan bentuk dari chainnya, dia tidak bertakik. Jadi dia nanti dipasangkan pada high speed handpiece. Oke, selanjutnya ini adalah visur boot. Kalau teman-teman perhatikan bagian headnya, dia dari pangkal sampai ke ujung ukurannya sama. Jadi berbeda dengan yang taper tadi. Kalau taper kan dia mengerucut, kalau yang ini sama. Oke. Jadi ini digunakan atau dipasangkan pada high speed handpiece. Selanjutnya, coba diperhatikan. Jadi untuk bagian headnya, dia semakin mengecil menuju ke bagian ujungnya. Namanya adalah visur tapered boot. Jadi dia seperti visur, tetapi lama-kelamaan dia akan mengecil. Jadi dia seperti tapered. Selanjutnya ini ada firpur. Kalau teman-teman perhatikan bagian headnya, dia seperti buah pir yang terbalik gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Bagian headnya dia tumpul seperti buah pir, dan dia semakin ke ujung dia semakin lebar. Sekali mungkin bisa diperhatikan dengan seksama. Jadi ini adalah contoh dari inverted atau inverted boot. Jadi dia seperti segitiga terbalik. Bagian ujungnya dia akan melebar. Oke, seperti ini. Inverted boot. Kenapa disebut dengan wheelbur? Karena dia bagian headnya seperti roda atau wheel. Kemudian dua boot ini adalah contoh dari Alpine boot. Kemudian yang ini berbentuk seperti kerucut. Hanya berbeda bentuk pada bagian headnya aja. Oke, nah ini ada kakinya nih, berarti dia nanti dipasangkan pada low speed handpiece. Selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan di bagian bur itu ada warna pitanya. Warna merah dan pita warna kuning. Oke, jadi urutan tingkat kekasaran boot itu tidak ada panduannya berdasarkan warna seperti yang kemarin. Diurutkan dari yang paling halus dengan singkatan kuku, navy, beige. Jadi yang pertama yang paling halus adalah putih, kemudian kuning, merah, biru, hijau, dan hitam. Kalau seperti ini jika dibandingkan, berarti kuning itu dia lebih halus daripada yang merah. Sekarang kita coba praktikkan bagaimana memasangkan bur pada high speed handpiece. Yang dibutuhkan adalah high speed handpiece beserta penguncinya. Oke, yang pertama kita tarik dulu tuas penguncinya. Kemudian kita pasangkan, kita lepas tuasnya, dan kita pastikan dia buka ke kiri, jadi dia dalam keadaan tidak terkunci.
memastikan bahwa bur telah terpasang dengan benar, artinya dia tidak lepas lagi. Selanjutnya, kita coba memasangkan bur pada low speed handpiece. Ya, jadi handpiece untuk yang low speed penguncinya itu bersatu seperti ini. Kita buka dulu penguncinya, kita geser ke kanan. Oke, kemudian kita masukkan bur untuk low speed handpiece, yaitu yang bagian pangkalnya ada kakinya. Kita masukkan ini sampai masuk seperti ini posisinya. Jadi perlu kita putar sampai dia masuk seperti ini, baru kita kencangkan lagi. Kita pastikan bahwa burnya sudah kencang, sudah terpasang dengan benar. Kalau sudah terpasang dengan benar seperti ini, berarti bur siap digunakan menggunakan handpiece. Oke, sekarang kita coba lepaskan burnya. Bagaimana cara melepaskan bur untuk high speed handpiece? Jadi yang pertama, sama seperti tadi pada saat memasang, kita tarik dulu tuasnya, kemudian kita masukkan ke dalam handnya, kita putar ke kiri, kita pegang seperti ini, kita putar tuasnya ke kiri, kemudian kita bisa ambil burnya. Selanjutnya, untuk yang low speed handpiece, tinggal kita buka penguncinya ke arah kanan, kita ambil burnya, kita kembalikan lagi. Selesai.